Kami persembahkan program Santapan Rohani. Ini terambil dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Aku berdoa supaya Ia meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Judul renungan kali ini, Diam di dalam hati kita, ditulis oleh Amy Boucher Pike. Terkadang perkataan anak kecil dapat mengagetkan kita dan membawa kita kepada pengertian yang lebih mendalam tentang kebenaran Allah. Suatu malam ketika anak perempuan saya masih kecil, saya menceritakan salah satu rahasia besar dari iman Kristen, bahwa Allah melalui Anak dan Roh Kudus-Nya tinggal di dalam diri anak-anaknya. Ketika saya menidurkannya, saya berkata bahwa Yesus hadir bersamanya dan di dalam dirinya. Jadi Dia ada di dalam perutku? Tanya anak saya. Kamu tidak menelannya sih, jawab saya. Tapi Dia benar-benar berada di dalam dirimu. Pemahaman anak saya bahwa Tuhan Yesus ada dalam perutnya membuat saya terdiam sejenak dan merenungkan bagaimana ketika saya meminta Yesus menjadi juru selamat saya. Dia datang dan berdiam di dalam diri saya. Rasul Paulus menyebutkan tentang rahasia ini ketika ia berdoa agar Roh Kudus memberikan kekuatan kepada jemaat di Efesus, supaya oleh iman mereka, Kristus diam di dalam hati mereka. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dengan Yesus tinggal di dalam hati mereka, mereka dapat memahami betapa dalamnya kasih Yesus kepada mereka. Dengan didorong oleh kasih tersebut, mereka akan bertambah dewasa dalam iman dan mengasihi sesama dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, sambil saling menyatakan hal-hal yang benar di dalam kasih. Berdiamnya Yesus Kristus di dalam hati para pengikutnya berarti bahwa kasih-Nya tidak pernah meninggalkan siapapun yang menerima Dia dalam hidupnya. Kasih-Nya yang melampaui segala pengetahuan membuat kita berakar dalam Dia dan memampukan kita mengerti betapa dalam kasih-Nya. Sebuah lirik pujian anak-anak mengungkapkannya dengan tepat. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Bagaimana berdiamnya Kristus dalam hati Anda dapat memberikan penghiburan yang Anda butuhkan, dan bagaimana Anda dapat bertumbuh semakin dekat kepada Allah dengan menyadari bahwa kuasa-Nya itulah yang memberi Anda kekuatan. Ya Allah, Engkau tidak jauh, melainkan dekat denganku. Kiranya aku bersuka cita dalam kasih-Mu dan membagikannya kepada sesamaku.